Nah, dampaknya sendiri Pak untuk dari menjaga kesehatan reproduksi terhadap masa depan itu sangat penting ya Pak? Sangat penting karena kesehatan reproduksi kemudian terutama seperti yang kita katakan tadi ya di diskusi kita ini, kalau seseorang itu sudah tidak menjaga kesehatan reproduksinya maka pasti akan menimbulkan sesuatu yang entah itu penyakit, itu kan secara otomatis kalau orang sudah memiliki suatu penyakit kan berarti memang kesempatan dia untuk mencari lapangan pekerjaan juga terbatas. Betul. Sangat terbatas. Dan yang kedua mungkin juga dari kesehatan reproduksi itu yang kenapa sangat penting untuk kedepannya karena dari perilaku yang menyimpang tadi. Tentunya kan misalnya dia ingin jadi psikolog dan sebagainya, ingin kuliah tepat waktu, maka kan ini kan terhambat nantinya. Betul. Nah dengan begitu kesempatan itu akan muncul 2 kali, gitu. Jarang sekali muncul untuk periode berikutnya, gitu. Nah ini yang harus kita kejar memang. Jadi makanya kesehatan reproduksi dan perilaku sehat itu sangat perlu kita jaga, sehingga dengan demikian kita juga menjaga asa. Betul. Cita-cita kita untuk sesuatu yang memang kita idam-idamkan. Kenapa? Yang harus kita perhatikan juga selain memang cita-cita kita juga cita-cita orang tua. Betul. Karena orang tua itu akan ada suatu kebanggaan yang tidak terhingga kalau anaknya memang sudah mencapai apa yang dia inginkan, dan itu dia tercapai. Sehingga dengan demikian kesehatan reproduksi itu sangat berpengaruh terhadap apa yang akan dia raih ke depan. Oke, baik. Nah, Kak Syakira dan Pak Yunus nih, pernah nggak sih dapat suatu isu atau permasalahan kesehatan reproduksi yang secara langsung gitu Pak Yunus atau Kak Syakira ketahui, dan gimana sih bentuknya? Mungkin dari Kak Syakira dulu. Kalau perihal isu atau ya kasus tentang kesehatan reproduksi tadi yang Kak Syakira ketahui secara langsung atau mungkin seperti apa? Kalau yang saya ketahui secara langsung ya, ini ada di lingkungan saya, terutama di rekan-rekan saya yang ada di kampus gitu ya. Memang seperti tadi Bapak katakan, sudah hal yang wajar untuk mungkin orang dewasa atau remaja ke atas itu living together ya. Kebetulan ada di salah satu pertemanan saya yang memang dia menerapkan living together dengan pacarnya yang sudah bertahan mungkin selama 2-3 tahun. Cukup lama dan itu bertahan sampai saat ini, dan itu saya lihat untuk kesehatan reproduksinya dia sering mengeluhkan mengenai apa yang dia rasakan, yang mana itu dominan kalau misal kesehatan secara fisik dia mengenai reproduksinya, terus masa-masa dia hormonnya seperti itu. Dan saya lihat itu dia memiliki kepribadian yang berbeda dengan sebelum dia living together dengan pacarnya. Jadi yang mungkin awalnya dia memiliki perilaku yang baik, dia tipikal orang yang sopan, dia juga yang sangat menjaga dirinya dan mampu mengontrol emosinya. Nah, kembali lagi ke emosi gitu loh. Tapi setelah saya lihat 2-3 tahun ini dia bertempat tinggal dengan pacarnya atau living together dengan pacarnya, dia mengalami perubahan emosi kepribadian yang sangat besar. Mulai dari dia tidak mampu mengatur bagaimana dia bersikap dengan orang, mengatur kepribadiannya, bagaimana dia menempatkan diri, dan emosinya yang cenderung tidak stabil, lebih meningkat. Amarahnya yang lebih meningkat, tidak mampu bersosialisasi dengan rekan-rekannya secara wajar gitu loh. Jadi dia akan lebih kayak aku takut nih kayak gini nanti pacarku marah. Nah, terus habis gitu juga kesehatan reproduksinya yang dia miliki itu dia sering pernah mengatakan kepada saya untuk periksa ke dokter karena memiliki beberapa permasalahan kesehatan di bagian reproduksinya seperti itu. Jadi kalau saya lihat itu kasus yang saya alami di lingkungan saya, Bapak. Jadi itu sangat
sangat menurut saya untuk wah ternyata penting banget nih edukasi mengenai reproduksi itu tuh kesehatan reproduksi itu sangat penting di kalangan mahasiswa contohnya seperti itu. Oke, berarti contohnya juga sangat langsung membuktikan ya? Iya, membuktikan di lingkungan kehidupan saya seperti itu. Dan berdampak juga terhadap sosialnya dia. Ya, sangat-sangat berdampak gitu. Yang awalnya dia adalah orang yang friendly, mudah bergaul. Jadi ketika dia menerapkan hal tersebut dan memiliki permasalahan di kesehatan reproduksinya, itu kan berdampak ke kesehatan mentalnya. Nah, itu juga akan berdampak ke sosialnya seperti itu. Oke, baik. Nah, untuk Pak Yunus sendiri nih, kan berarti Pak Yunus lebih banyak menghadapi atau melihat kasus-kasus yang ada di masyarakat luas. Nah, itu bagaimana Pak bentuknya? Yang sering banget terjadi di masyarakat itu seperti apa? Permasalahan yang paling banyak terjadi di Jember itu, terutama untuk kalangan remaja. Kalangan remaja itu ada pernikahan dini. Betul. Oh, Pernikahan dini kita betul. itu di Jawa Timur itu kita masih masuk 10 besar tertinggi. Ya, masih 10 besar tertinggi. Nah, itu salah satunya apa? Kurangnya memang pemahaman masyarakat terhadap kesehatan reproduksi juga. Kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan di antara mereka yang menikah dini itu karena MBA. Oh, Married by accident. oke. Ya, married betul. tidak menutup kemungkinan pasti ada seperti itu. Nah, kemudian dampak seperti yang kata Mbak Syakira, orang kalau sudah menikah duluan, kemudian karena bukan direncanakan ya, bukan direncanakan, tidak terencana itu akan pasti banyak permasalahan-permasalahan yang muncul. Lanjutannya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, penyakit yang memang sering terjadi itu karena kepedulian kita kepada kesehatan reproduksi, entah itu di remaja, entah itu juga di orang dewasa. Kekurangan kepedulian ini, angka kanker cervix kita kan masih juga lumayan tinggi. Betul. Itu jangan menarik. Orang mau tes IPA, ya tes IPA atau vaksin, padahal itu data sudah teman-teman bidan. Itu banyak yang nggak mau, alasannya apa? Malu. Padahal gratis. Ya tes IPA itu gratis. Teman-teman bidan bisa tahu sendiri. Teman-teman bilang, ayo pap smear, kemudian ayo tes IPA. Banyak yang nggak mau. Gitu. Kalau nggak dimaksa nggak mau. Gitu. Padahal itu kan sebuah kebutuhan bagi orang ibu-ibu ya remaja putri itu sebuah kebutuhan. Karena kita lebih baik mencegah ketimbang daripada yang mengobati. Nah, itu memang kesadaran memang yang harus terus kita tingkatkan. Kemudian juga Jember juga masih banyak terjadi angka kematian ibu dan bayi. Karena betul. Salah satunya juga yaitu tadi pernikahan di usia dini masih lumayan tinggi, dan jangan lupa kepercayaan kita di kalangan usia muda juga masih tinggi. Juga itu perlu kita menjadi PR bersama kita. Oleh karena itu memang pendidikan kesehatan reproduksi yang mencakup, karena kesehatan reproduksi itu luas, ya, bukan hanya pendidikan seksual dan sampai ke masalah psikologisnya, tapi juga masuk di kesehatan reproduksi, itemnya, gitu. Dan itu memang harus terus menjadi perhatian kita bersama untuk melakukan edukasi pada masyarakat. Berarti yang harus dilakukan itu Pak, seperti apa? Entah itu di kalangan mahasiswa tadi ya, sosialisasi itu tadi ya Pak, yang perlu sosialisasi, kemudian untuk adik-adik mahasiswa kepedulian ya Pak? Kepedulian, minimal kepedulian pada kesehatan reproduksinya sendiri. Itu minimal itu, sehingga dengan dia peduli pada kesehatan reproduksinya sendiri, dia bisa menularkan kepada orang lain. Bagaimana dia akan mendorongkan kepada orang lain kalau dia tidak peduli pada dirinya sendiri. Gitu. Nah, itu yang memang harus kita mulai, yang harus kita terus gaulkan kepada teman-teman kita di kalangan mahasiswa. Kepedulian tadi itu ya. Kepedulian tadi untuk kepedulian terhadap kesehatan reproduksinya sendiri. Iya betul. Kalau misalkan diri sendiri sudah aware, nanti kan kita juga sounding ke teman-teman, ke sosialisasi kemana-mana. Akhirnya mereka juga aware gitu sama itu. Dan jadi jangan mengharap sesuatu akan berubah, kita merubah sesuatu kalau kita sendiri tidak berubah.
berubah. Berarti ya minimal itu ya, dalam diri sendiri itu juga harus ada mulai dari diri kemauan. sendiri dulu. Betul. Nah, kalau permasalahan tentang menjaga kesehatan reproduksi nih Pak, Mbak, di masyarakat ini Mbak Syakira dan Pak Yunus sendiri pernah nggak sih dengar mitos-mitos atau gimana apa ya tentang menjaga kesehatan reproduksi di kalangan masyarakat atau di kalangan mahasiswa sendiri mungkin? Kalau saya pernah ya, mungkin ini saya juga ingin bertanya pada Pak Yunus ya. Kayak Betul. saya pernah mendengar kalau mohon maaf kalau menstruasi itu tidak boleh keramas, tidak boleh apa namanya potong kuku, Betul, itu betul. karena katanya kalau misalnya kita keramas itu akan masuk ke dalam paru-paru kita, jadi paru-paru basah. Nah itu mitos-mitos yang berjalan di mungkin di kebudayaan kita ya. Betul, Dan itu saya betul. sering temui Kak. Kamu menstruasi nggak boleh keramas, jadi kalau seminggu menstruasi jadi nggak keramas seminggu gitu loh. Jadi itu saya ingin mempelajari juga, ingin tanya apakah benar sih seperti itu gitu loh. Iya, Mbak. Sepanjang yang saya saya baca itu tidak ada sih, itu sebuah Hanya mitos ya, Mitos ya. Malah kalau sekarang apa ya cukup kita betah ya satu minggu udah keramas gitu ya. apalagi perempuan pakai hijab Betul, itu kan ya, betul. pasti Gerah sekali. gerah sekali. Nah itu jadi memang ini kita apa ya menipiskan kemudian juga membantah mitos-mitos ini yang memang perlu karena merubah mitos yang betul-betul dipercaya di masyarakat ini memang susah. Iya, Susah. betul, Dan betul. itu kadang-kadang kita perlu pembuktian. Ya, Hal-hal seperti ini kalau jadi begini, kalau kita memberikan sesuatu kepada masyarakat itu memang harus dengan sesuatu yang memang real. betul. Bisa dibuktikan dulu nih. Iya, Karena kalau masyarakat kan kadang ini menurut buku ini dan dia tidak peduli dengan ini gitu. Betul. Tetapi memang ini loh yang realnya seperti ini, nyatanya seperti ini. Jadi kalau sampaikan dengan kalau misalnya seperti keramas masuk ke paru-paru lewat mana? Iya. Nah itu kan secara logikanya begitu. Tidak ada. Iya, kemudian misalnya seperti saya di alat kontrasepsi misalnya, misalnya seperti implan bisa jalan sampai tembusin. Sekarang itu di bawah kulit lari lewatnya lewat mana? Itu kan berarti ada jalurnya. Kan nggak mungkin. Nah, hal-hal seperti itu yang memang di dalam masyarakat memang perlu kita ekstra memberikan edukasi dan ingat memberikan kita itu membuat orang itu sadar dan membuat orang sadar meningkatkan pengetahuan knowledge-nya orang itu tidak cukup 1 hari 2 hari dan itu betul, butuh proses betul. yang sangat panjang. betul. Kadang-kadang ini yang tidak kita sadari, Iya. kita inginnya instan, kita memberikan edukasi sekarang langsung diikuti, no, tidak bisa. Iya. Apalagi mitos-mitosnya sudah tertanam Ya, dalam betul. ini. Mitos-mitosnya memang sudah tertanam, Turun apalagi itu temurun. memang sangat susah untuk kita langsung kita hilangkan. Itu susah memang dan itu ya tadi betul proses untuk menghilangkan. Dan jangan pernah lelah untuk terus memberikan edukasi. Betul. Iya, karena susah ya Pak itu. Ya. Dan mungkin itu berkaitan dengan misalnya kalau orang Jawa sekarang apalagi orang tua kita itu kayak menurut orang zaman dulu nih itu nggak boleh kayak gini. Nah itu mungkin kebudayaan kita memang harus sebenarnya kita perbaiki seperti itu. Ya, tetapi memang ada budaya-budaya kita yang memang perlu diperbaiki dan memang tapi juga jangan lupa juga ada budaya-budaya yang harus tetap kita pertahankan. Betul. Kita jangan sampai kehilangan jati diri. Iya, betul. Nah berarti menurut Kak Syakira nih mitos-mitos ini sangat berpengaruh ya. Stop. Mohon maaf sebentar lagi kita lanjutkan lagi pertanyaannya karena kita akan break sebentar dan kita akan lihat segmen iklan sebentar saat ini. Nah, halo Sobat Genre, kembali lagi bersama kita Pak Yunus dan Kak Syakira. Baik, kita lanjutin ya pertanyaan yang tadi ya Kak. Nah, berarti menurut Kakak mitos-mitos ini sangat berpengaruh ya pada pola hidup mahasiswa itu tadi? Ya, mungkin ada beberapa mitos yang memang berpengaruh pada pola hidup mahasiswa, tapi ada juga yang zaman sekarang Gen Z terutama kayak Betul. tidak percaya dengan mitos-mitos itu dan lebih mungkin mahasiswa ini kan memiliki pergaulan atau memiliki lingkungan hidup yang
berpendidikan lah. Mungkin mahasiswa tuh lebih banyak mampu berpikir secara logika. Apakah sebenarnya mitos ini kenyataan atau tidak? Seperti itu. Kalau misalnya pengaruh besarnya mitos ini kepada mahasiswa, iya atau tidak? Seperti menurut saya sih mungkin kurang ya. Kurang adanya pengaruh dari mitos ini untuk kalangan mahasiswa sendiri. Mungkin kalau mitos ini kita sampaikan atau kita lihat di masyarakat desa, itu mungkin akan lebih berpengaruh besar daripada di mahasiswa, seperti itu. Oke, baik. Nah, nggak kerasa nih Pak Yunus dan Kak Syakira udah hampir masuk ke akhir sesi podcast kita. Nah, ada beberapa pertanyaan nih dari Sobat Genre yang sudah masuk ke Instagram kita untuk ditanyakan langsung dan dijawab oleh Kak Syakira ataupun Pak Yunus. Langsung ke pertanyaan pertama ya Pak dan Mbak Syakira. Nah, dari akun @serena.zze. Nah, pertanyaannya bagaimana sih cara membangun kebiasaan sehat yang mendukung kesehatan reproduksi? Mungkin boleh dari Pak Yunus dulu. Membangun sehat, kehidupan sehat. Bagaimana cara membangun kebiasaan sehat yang mendukung kesehatan reproduksi? Baik. Jadi untuk membangun kehidupan yang sehat itu tentang kesehatan reproduksi ini yang perlu memang harus kita mulai. Pertama memang harus kita mendapatkan edukasi itu tadi, atau mencari edukasinya. Pertama dilihat ada di mahasiswa, seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Syakira tadi, mitos-mitos itu memang kuat. Betul. Kita sebagai mahasiswa, apalagi makhluk yang sudah intelektual, maka kita harus mencari benar nggak sih mitos ini. Jadi dengan demikian perilaku sehat yang memang bisa kita laksanakan itu bisa kita laksanakan, walaupun memang mitosnya jelek. Misalnya kadang-kadang ada juga mitos yang kadang-kadang kalau sedang ini tidak boleh makan ini. Padahal kadang-kadang itu kan dibutuhkan orang menstruasi, darah yang keluar butuh pengembalian kan, hemoglobinnya juga perlu ditingkatkan dan sebagainya. Nah, ini hal seperti ini memang yang harus terus kita mencari. Jadi yang pertama adalah memang kita harus mencari benar tidak mitos-mitos itu. Jadi kemudian yang pertama itu adalah edukasi dan kerja mencari referensi itu. Kemudian yang kedua adalah konsultasi tadi. Jadi konsultasi kepada orang yang kompeten, yang kompeten. Jadi bukan kadang begini, kalau kita konsultasi misalnya dengan teman, iya teman kalau tahu. Nah, iya kan. Betul. Jadi kita harus menjadi kompeten. Kalau memang misalnya tentang kesehatan, banyak teman-teman kesehatan. Jadi entah itu di klinik, entah itu ke bu bidan, kalau memang ini kesehatan reproduksi atau ke dokter. Nah itu kemudian kalau misalnya tentang kesehatan psikologisnya mungkin juga dengan psikolog dan sebagainya, itu juga bisa kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah pembiasaan di lingkungan kita sendiri, mulai dari rumah, mungkin di kos, itu juga perlu harus kita lakukan. Seperti yang saya sampaikan tadi, harus dimulai dari diri sendiri untuk perilaku hidup sehat itu. Jadi kalau kita sudah memulai dari diri kita, baru kita bisa mencontohnya kepada orang. Nah, dengan demikian paling tidak perilaku sehat untuk menjaga kesehatan reproduksi ini bisa kita lakukan. Kemudian yang keempat adalah bagaimana kita mencari tadi kembali lagi lingkungan, kemudian juga circle yang baik ini untuk sehat. Kemudian kalau memang kita sudah menjadi hubungan, kuatkan komitmen bersama kita ke depan itu mau apa, sehingga dengan demikian hubungan ini juga bisa kita pertahankan. Kemudian kita sudah mempunyai goal yang akan kita capai, sehingga dengan demikian maka kesehatan reproduksi dan pergaulan sehat kita akan bisa. Kalau menurut Kak Syakira sendiri gimana? Mungkin tadi kan sudah kurang lebih tahapan-tahapannya sudah Bapak ini ya. Di sini saya ingin cara cara membangun kebiasaan untuk mendukung kesehatan reproduksi. Membangun kebiasaan ya. Mungkin kalau secara dari pribadi saya sendiri, pertama rutinlah berolahraga. Karena apa? Olahraga itu sangat mempengaruhi bagaimana kesehatan tubuh kita. Kesehatan tubuh kita akan mempengaruhi bagaimana kesehatan reproduksi kita. Dan reproduksi kita akan mempengaruhi bagaimana sih kesehatan psikologis dari diri kita sendiri. Jadi yang pertama, rutinlah berolahraga. Yang kedua, menjaga pola hidup. Pola hidup itu sangat-sangat penting
terutama bagi masa remaja ke atas ya, ke dewasa. Itu sangat penting. Jadi jika pola hidupnya tidak sehat, sering bangun siang dalam artian lebih dari jam yang seharusnya sholat jam 6, jam 5, itu biasanya kalau mahasiswa tuh kalau kebanyakan begadang, nah itu akan mempengaruhi bagaimana kesehatan reproduksi kita, seperti itu. Jadi yang pertama olahraga, yang kedua pola hidup, yang ketiga adalah lingkungan. Nah, itu sangat penting. Yang terakhir ini adalah hal-hal yang sangat penting, bagaimana kita menjaga kesehatan reproduksi kita. Yang lingkungan itu akan mempengaruhi bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita menahan atau mengontrol diri kita itu sendiri itu seperti apa. Jadi kalau misalnya lingkungan kita sehat, otomatis apa yang kita lakukan, keseharian kita itu akan berdampak sehat. Kita akan lebih dominan untuk mencari kesibukan yang positif, seperti berolahraga, berorganisasi, berteman dengan lingkungan yang memang kita membahas hal yang sangat penting di kehidupan, seperti itu. Itu saja. Baik, berarti kurang lebih ya itu antara lingkungan dan diri kita sendiri gitu ya Mbak dan Pak ini. Lanjut ke pertanyaan yang kedua nggih, dari akun @nadifa_alfitn. Nah, ini pertanyaannya, apa kebiasaan buruk yang dilakukan mahasiswa dan ternyata berdampak negatif pada kesehatan reproduksi? Mungkin dari Pak Yunus dulu. Baik. Yang pertama kebiasaan buruk terutama yaitu pola hidup sehat tadi. Gaya makan kita sudah mulai tidak sehat, itu juga berpengaruh. Karena makanan tidak sehat juga berpengaruh pada hormon kewanitaan. Oh ya, betul. Yang pertama. Yang kedua adalah pola hidup yang istirahat yang cukup. Sesibuk apapun kita pastikan harus istirahat, kita harus cukup. Karena dengan istirahat cukup maka kita akan mengembalikan kondisi kita yang menjadi lebih baik lagi, lebih fit lagi. Kemudian yang ketiga adalah olahraga. Jangan lupa olahraga. Olahraga walaupun kita jalan kaki, biasakan kita olahraga ini yang sering kadang-kadang membuat orang, katanya anak sekarang mager kan. Mager kan. Itu memang harus terus kita lakukan. Kemudian tadi juga perilaku hidup sehat itu dari dalam diri kita itu juga harus betul-betul memang sangat-sangat kita perhatikan. Terutama ini kesehatan pada diri kita, kalau terutama pada menstruasi, saat menstruasi apa yang harus dilakukan oleh seorang remaja, itu memang harus betul-betul kita perhatikan. Sampai sekarang pun, sampai mahasiswa pun juga harus. Kalau menurut Kak Syakira sendiri nih gimana? Kalau tadi pertanyaan kebiasaan buruk yang akan menyebabkan kurangnya kesehatan reproduksi kita, yang pertama kalau di kalangan remaja seperti tadi Bapak bilang adalah makanan. Kita sudah tidak lazim, apalagi perempuan pasti suka sebelah, ya, suka makanan pedas. Itu setelah pernah saya membaca mengenai artikel tersebut, itu sangat-sangat berpengaruh mengenai kesehatan reproduksi kita, kesehatan organ tubuh kita. Jadi yang pertama adalah makanan, tolong dijaga untuk makanan-makanan yang mie pedas, terus habis itu sebelah, maklor yang memang bagi kita tuh enak, tapi itu berdampak pada kesehatan reproduksi kita. Yang kedua itu tadi seperti yang saya katakan, kurangnya olahraga, kurangnya aktivitas kita yang mungkin positif untuk meningkatkan kesehatan badan kita. Karena semakin kita mager, semakin kita jarang bergerak, itu akan mempengaruhi seluruh organ tubuh kita, terutama salah satu kesehatan reproduksi. Berarti munek-munek di pola hidup, makan kita, terus. Dan jangan lupa lagi. Apa Pak? Jangan menggunakan produk-produk kesehatan yang sembarangan. Oh, contohnya? Contoh sekarang kan banyak, mohon maaf ya, seperti larutan pembersih, misfi dan sebagainya, itu kan kadang-kadang apalagi dengan zaman sekarang ini kan semuanya orang mengeluarkan produk yang belum tentu itu sesuai dengan standar kesehatan. Nah itu yang harus betul-betul kita perhatikan. Jadi jangan sembarangan menggunakan produk-produk kesehatan karena itu juga sangat berpengaruh. Oh iya, apalagi iklan-iklan itu kan menggaungkan sangat, ini tuh bagus untuk ini betul, gitu ya Pak. Betul. Kalau seperti itu lebih baik konsultasi dengan tenaga kesehatan. Cocok nggak dengan kondisi tubuh kita? Karena produk itu belum tentu, tidak semua produk itu cocok dengan kondisi tubuh kita. Oh iya, betul.
Ya mungkin seperti ini ya Bapak ya, contohnya kayak sekarang kan sudah tren nih teh-teh untuk menguruskan badan. Oh iya, Nah, betul-betul. itu memang kayaknya itu juga sangat berpengaruh untuk kesehatan reproduksi diri kita. Iya. Terutama ya itu seperti kan banyak sekarang sabun untuk Iya, membersihkan betul, apa Pak. Iya. isinya dan sebagainya itu kan banyak gitu. Dan semuanya menurut ya tidak ada kecap nomor 2, pasti itu salah satu nomor 1. Iya. Tetapi kalau memang mau menggunakan seperti itu alangkah lebih baiknya kalau Konsultasi. konsultasi dengan tenaga kesehatan yang memang sudah dipercaya. Berarti nggak boleh sembarangan juga Tidak ya, boleh Pak? sembarangan karena salah sedikit apalagi itu memang organ vital yang memang sangat peka, kalau sudah menimbulkan sesuatu nanti itu akan sulit untuk mengembalikan pada kondisi semula atau menyembuhkan. Betul. Dan mungkin ini ya Mbak sedikit menambah kebiasaan malu itu harus dihilangkan. Ya. Artian malu itu gini, ketika mungkin kita mengalami suatu hal yang menurut kita itu aneh, misalnya kita ada sakit tapi kita malu untuk berobat karena saya takut ini, takut itu, malu. Nah itu mungkin kebiasaan-kebiasaan yang mungkin harus dirubah, mungkin Betul. khususnya di kalangan remaja ya, mahasiswa ini harus dirubah karena kalau misalnya kita tidak mencegah, kita tidak berani untuk berkonsultasi dengan tenaga ahli, dan itu akan berdampak ke belakang, mungkin akan lebih parah dan akan merambat ke yang lainnya seperti itu. Betul. Iya, berarti sangat kompleks antara kesehatan ini ya, produk yang kita pakai juga, pola hidup kita, sosial kita tuh semua berperan penting ya, Pak. Sangat berperan. Nah, oke, kita sampai nih ke ujung acara. Nah, terakhir nih, Pak sama Mbak, ada nggak sih pesan yang harus ditanamkan kepada sobat genre di rumah atau mungkin di luar sana? Gimana sih tentang kesehatan reproduksi ini, atau mungkin harapannya setelah podcast ini ada dan terbit dan sobat genre telah menonton ini, harapannya kepada sobat genre itu apa? Mungkin dari Mbak Zakira dulu. Ya, mungkin kalau harapannya buat sobat genre ya yang sudah menonton podcast ini, lebih aware lagi dari kesehatan reproduksi yang dimiliki, lebih aware lagi dengan lingkungan sekitarnya, lebih aware lagi dengan apa sih yang boleh dan tidak kita lakukan gitu ya. Terutama mungkin buat kaum muslim yang memang sudah ada syariat-syariatnya, memang seharusnya kita taati. Itu juga mungkin salah satu usaha kita untuk menjaga kesehatan reproduksi, kesehatan tubuh yang kita miliki. Jadi untuk seluruh mahasiswa mungkin intinya lebih aware lagi dengan apa yang harus kita lakukan dan apa yang terjadi di diri kita. Seperti itu. Kalau harapannya sendiri Mbak, ke sobat genre setelah ini tuh apa kira-kira? Harapannya sendiri adalah sobat genre ini mampu berpikir ulang tentang apa yang akan kita lakukan ke depannya, dampak baik, dampak buruk, dan mampu memutuskan atau menempatkan diri kita di mana kita, apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak kita harus lakukan, seperti itu. Kalau dari Pak Yunus sendiri nih Pak, bagaimana nih Pak? Pesan yang harus ditanamkan kepada sobat genre dan harapannya kepada sobat genre setelah mendengarkan podcast ini? Baik, yang harus dilakukan oleh sahabat genre pertama adalah kenali sistem reproduksi itu dengan baik, kesehatan reproduksi itu dengan baik. Tentunya dengan mencari kita literasi yang sudah ada. Kemudian hindari hubungan yang tidak sehat. Kemudian sehingga dengan begitu kita juga menghindari penyakit-penyakit yang memang penyertanya. Betul. Kemudian yang ketiga adalah menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab pada dirinya, bertanggung jawab pada orang tua, kepada lingkungan dan sebagainya. Itu jadi dengan cara bagaimana kita harus betul-betul menjaga sikap, tingkah laku kita, perilaku kita dalam lingkungan sehari-hari. Yang keempat adalah setelah kita mendapatkan edukasi, kita mendapatkan pengetahuan, kemudian mendapatkan masukan-masukan dari orang, maka berani katakan tidak pada sesuatu yang kurang baik. Harus berani mengatakan tidak, jangan selalu iya. Betul. Berani berkatakan tidak. Kalau itu memang sudah seperti yang dikatakan Mbak Zakira tadi, tidak sesuai dengan syariat kita, kemudian tidak sesuai dengan adat istiadat, perilaku yang baik dan sebagainya, itu harus berani berkata tidak. Nah, harapan saya setelah mendengarkan informasi ini kepada seluruh mahasiswa, mudah-mudahan dengan begini kesadaran mahasiswa khususnya untuk kesehatan reproduksi lebih baik lagi, sehingga dengan demikian
mahasiswa menjadi mahasiswa yang tangguh, mahasiswa yang bisa memberikan contoh kepada masyarakat, pada lingkungan. Ingat, mahasiswa itu adalah sesuatu yang menjadi wow di mata masyarakat, yang harus menjadi agent of change di lingkungan masyarakat. Saya rasa itu. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bapak dan Kak Syakira sudah berbagi ilmunya di sini selama 1 jam kira-kira kurang lebih. Sebenarnya masih banyak nih harus ditanyakan dan ingin tahu, tapi karena waktunya mungkin cukup sampai sekian, dan mungkin kesempatan lain kita bisa ngobrol-ngobrol lagi perihal kesehatan reproduksi ini. Nah, begitu Sobat Genre, semoga podcast ini menjadi manfaat kepada Sobat Genre dan lebih aware tentang bagaimana sih kesehatan reproduksi itu dan pentingnya terhadap kehidupan kita sebagai mahasiswa dan masyarakat luas. Nah, oke. Terima kasih kembali sekali lagi, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan hadir membagikan ilmunya di sini Pak Yunus dan Kak Syakira. Kita ketemu lagi di lain waktu. Baik, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.